Jadi chef, sekarang kalau kita lihat tadi apa yang mungkin bisa kita pelajari chef yang mungkin bisa mendorong kita ini kan 10 negara ASEAN, tanggal 8 Agustus nanti kita ASEAN Day. Apakah bisa chef kita mengkombinasi supaya UKM ini kan punya barang chef dan juga nantinya mungkin juga kita juga bisa mempromosikan menu-menu kita dengan warga negara kita yang ada di luar negeri di Hong Kong kah, di Taiwan kah, di Jepang. Kenapa mereka nggak mulai jualan juga? Mungkin ke sesama Indonesia dulu, tapi juga kemudian kan ke orang-orang asing di sana yang dikemas demikian rupa sehingga orang tertarik untuk mencoba chef. Kalau tadi menurut chef atau menurut rekan-rekan sini ada nggak yang tertarik lihat makanan tadi pengen coba gitu lah kira-kira apa sih rasanya gitu? Gimana Bu Sarah? Chef, Pak Mas Jody coba. Kalau saya sih ya ngelihat dari menu tadi memang bisa dikolaborasikan sih, sebenarnya beda tipis bahan-bahannya ya, dan rasanya jadi sangat berbeda sama rasa Indonesia. Nah itulah yang tinggal diinovasikan sedikit. Saya seru juga kayak ayam tadi kan, ayam apa tadi namanya, adobo ya, ayam Adobo. Ayam adobo. Nah bahannya semua kita punya tuh. Kita punya dari, saya sampai hafal tuh bahannya, dari bawang bombay, bawang putih, tadi di light vinegar ya, terus salam, jahe, black pepper, terus dimarinasi kecap asin sama cuka. Itu saya hafal banget. Kebayang rasanya, dan itu bisa tuh, bisa jadi menu baru juga. Adobe kasih gitu. Kalau saya ngelihatnya gini nih, Bu Sarah, Pak Tito, Mas Jody. Sebetulnya kan masalah kuliner Filipina hampir sama dengan Indonesia. Iya. Budaya mereka sama dengan kita adalah budaya verbal, artinya budaya ngomong, karena resep tidak pernah tercatat. Jadi kalau kita bicara mengenai resep masakan Filipina juga kasusnya sama. Beda dengan Thailand. Thailand kalau kita dengar namanya Tom Yum, dari kaki 5 sampai bintang 5 itu sama resepnya. Tidak boleh ada sedikit pun berubah. Nah, adobo ini kalau kita lihat tadi kan udah cerita Pak Marknya tadi, ya tergantung provinsinya. Ada di Luzon, Mindanao, segala itu pasti beda. Sama kayak beginilah, Mbak Sarah, semur. Ya, kalau saya makan semur di Bekasi sama makan semur di Tangerang, itu yang membedakan hanya kecapnya. Gitu loh. Ya kan? Kalau di Bekasi pakai kecap entok, kecap manisnya, di Tangerang pakai kecap SH. Nah, kualitas makanan kita itu tergantung dari kecap, dan kecap itu kita ada ratusan kecap manis yang mungkin kalau ditelusuri ya agak sulit karena kan semuanya homemade, bisnis rumahan kecap itu. Nah, ciri khas masakan Filipina karena kasusnya sama dengan kita, sehingga mereka mempunyai variatif resep yang berbeda-beda. Kita ambil contoh begini aja lah, rendang. Dulu orang bilang rendang Padang, ternyata orang Jawa punya rendang, orang Sunda punya rendang. Di Padang sendiri pun nggak ada rendang yang jadi baku, ke Bukit Tinggi, ke Payakumbuh, terus ke Padang Panjang, ya ke Pariaman, rendangnya beda semuanya. Saya 2012 itu riset tentang rendang sampai pusing sendiri, karena setiap daerah tidak mau diatur, mereka punya rendang khasnya mereka. Sehingga pada saat kita festival kuliner di beberapa negara pun ya kita pakai rendang ala-ala kalau saya bilang sih. Yeah. Jadi mereka sendiri juga nggak mau, karena akhirnya masakan kita itu disesuaikan dengan bahan ingredient yang ada di suatu negara. Itu yang sebetulnya menghancurkan kuliner Indonesia itu sendiri. Nah, tapi di BKR ini kita kan bicaranya mengenai inovasi bisnis. Pertanyaannya bisa nggak? Bisa. Gitu. Tapi memang mungkin ada sedikit trik sama tips yang ya mungkin ada inovasi, ada perubahan sedikit. Ya di modifikasi resepnya mungkin akan benar-benar bisa populer. Nah, saya yakin begini, ayam adalah makanan yang paling digemari oleh orang Indonesia. Apapun jenis masakan ayam. Iya kan? Makanya anak saya yang kecil kalau makan pasti bilang, ikan ayam, ikan daging. Ya, padahal kenyataannya bukan ikan. Jadi ayam, selama kita berbisnis menggunakan ayam, saya yakin. Buktinya Kentucky Fried Chicken bisa boom sampai saat ini. Orang kita tuh masih suka dengan ayam. Karena ayam itu fleksibel mengikuti rasa, aroma, dan tekstur hidangan itu sendiri. Nah, terus kemudian kita lihat lagi yang dia bikin kare-kare. Kalau saya bilang kare kaleng, karena benar-benar nggak ada bumbu karinya di situ kan. Mereka sebut dengan kare-kare. Sebetulnya yang khasnya itu jantung pisangnya, jantung pisang direbus. Jadi kayak makan lalapan gitu, direbus semua, Bu.
Jadi terongnya direbus, kacang panjangnya atau buncisnya, terus kemudian jantung pisangnya. Nah, kare-kare sendiri itu sama kalau kita makan sate ayam tuh. Udah kebayang makan sate ayam bumbu kacang, that's it, selesai udah. Karena lihat proses pembuatan bumbunya kan sangat sederhana. Dan biasanya memang oxtail, buntut yang disajikan sama mereka buntut. Jadi sebetulnya nggak beda jauh. Kalau misalkan bicara mengenai rempah, Indonesia itu luar biasa kayaknya dengan rempah. Rempah itu kayaknya luar biasa. Ke setiap daerah kita pasti akan temukan beberapa rempah yang berbeda, gitu loh. Nah, itu kalau kita tambahkan dengan aroma rempah, wah menjadi luar biasa. Mungkin nanti Pak Mas Jody dari Akademi Gastronomi Indonesia juga akan bisa menceritakan bahwa rempah aja sampai ada lintas budaya, lintas culture, sampai akhirnya orang mencari rempah. Ya saya rasa seperti itu sih, Pak Dito. Mungkin Mas Jody bisa nambahkan. Kalau kita inovasi dengan penambahan rempah, wah sungguh luar biasa. Iya. Itu kan sederhana. Nanti saya akan buka pertanyaan kepada peserta, tapi sekarang Pak Tito saya minta juga Mas Jody, lalu nanti Chef Lucky. Ya, saya minta tambahan-tambahan dulu nih sebelum kita buka ke penanya. Silakan Mas Jody. Ya, buat saya menarik sekali apa yang ditampilkan oleh Mark tadi, karena bagaimanapun juga manusia tuh punya kecenderungan untuk mencoba resep baru, mencoba menu yang ditawarkan kepada dia. Sekarang ini juga ada kecenderungan pergeseran dari kaum muda untuk pergi ke suatu daerah tertentu. Itu bukan lagi hanya pemandangan dan lokasi, tapi juga ciri khas kulinernya. Jadi dia datang satu kaum milenial yang udah mulai punya gaji dan punya bayaran tertentu, dia sekarang mulai menyisihkan sebagian dari dananya untuk leisure. Itu bukan cuma untuk lihat-lihat pemandangan, tapi juga untuk melihat kulinernya. Ini kan satu potensi yang luar biasa sebenarnya. Nah, kalau saya lihat dari Mark tadi, ini kalau buat saya pribadi, ngelihat Mark masak, saya pengen ngerasain gitu. Dalam katanya Chef Alif. Apalagi ada narasinya yang dari Tito tadi pasang sedikit, kemudian Chef Alif cerita segala macam, jadi pengen ngerasain gitu. Kayak apa sih rasanya? Udah kemana-mana ya Mas Jody, udah kemana-mana ini bikin. Iya, pengen digojekin ke saya aja rasanya. Nah, ini kan sebenarnya juga potensi yang sama yang dipunyai oleh mark-mark kita yang ada di luar negeri. Kita punya makastur juga di luar negeri gitu. Nah, saya kira BKR itu punya juga misi ke arah sana, membekali mark-mark kita yang di luar itu untuk bisa ikut mempopulerkan makanan Indonesia. Karena yang dibilang sama Chef Alif tadi itu saya amini banget tuh. Kalau perkara rempah, Indonesia adalah negara rempah. Number one. Kalau enggak, mana mungkin penjajah tuh datang ke negara kita sampai perang mereka untuk rebutan rempah di sini. Kita tuh kaya sekali dengan rempah. Jadi setiap pulau, setiap kota, setiap kabupaten itu punya makanannya sendiri-sendiri. Karena apa? Karena rempah kita memang seperti bilang Chef Ali tadi, berbeda-beda. Dan itu membuat cita rasanya juga jadi berbeda-beda. Maka potensi kita sebenarnya sangat besar untuk bisa menarik itu yang tadi kaum muda yang pengen ngerasain kuliner-kuliner tadi itu. Itu. Jadi saya kira itu Pak Tito, rasa-rasa dari Makassar tadi jadi kalau dari segi bisnisnya itu bisa jadi salah satu misinya juga BKR untuk bisa membekalilah orang-orang kita yang di negara lain. Terima kasih. Oke. Dari Chef Lucky bisa tambahan nih. Bagaimana? Oh, saya lagi lapar sekarang. Tinggal ke belakang, Chef. Ya, langsung nanti coba lihat bahan di kulkas yang ada. Oke. Jadi penting sekali pengenalan rasa sebenarnya ya. Pengenalan rasa kita ketahui ada adobo, ada balot, ada kare-kare, tetapi kita jarang belum mencoba ya. Begitu juga masakan Indonesia. Semua orang banyak kenal, ya masing-masing provinsi kenal, ya. Tetapi belum tentu sudah coba, ya. Orang Sulawesi belum tahu masakan Aceh. Begitu juga sebaliknya, ya. Perkenalan akan rasa itu paling penting, ya. Lalu penting juga tadi yang Pak Jody bilang itu soal perkenalan soal diaspora ya, diaspora atau perantau lah, perantau. Jadi semua orang siapapun yang berada di luar negeri bahkan di semua daerah. Contoh saya orang Jakarta tapi lama di Sulawesi,
kita buka open PO nasi uduk Betawi. Nah itu juga salah satu mempelajari, memperkenalkan ke provinsi-provinsi lain gitu. Jadi kegiatan ini bagus banget. Kita nambah wawasan, lalu ya meningkatkan kita sense-nya kita mengenai cinta masakan Indonesia, juga men-trigger juga kita pengenalan masakan asing juga ya. Ada challenge-nya juga masakan Filipina itu challenge-nya adalah dia tidak dikenal juga di seluruh dunia. Jarang sekali restoran Filipin ya. Restoran kalau kita lihat di Jakarta atau di kota besar restoran Filipina itu bisa dihitung jari atau ya sangat-sangat sedikit. Begitu juga Indonesian food di luar negeri. Indonesian food di luar negeri juga terhitung ya. Mungkin challenge-nya mungkin dari segi hygiene. Rendang terkenal karena rendangnya ya, tetapi bukan metode masakan Padangnya. Masakan Padang metodenya mungkin saja orang bule itu takut untuk makan ya. Karena semua disajikan room temperatur, lalu ditaruh di meja semua, di meja nanti balik lagi semua kayak talase. Ya, itu juga mungkin metodenya yang harus diadaptasi atau dirubah kalau kita mau enter market luar. Itu aja sih dari saya. Oke, baik. Ismet, Kalau Pak itu Ismet. kan tadi, Ismet barangkali. Pak Ismet. tadi ya dari Chef Lucky, coba Pak Ismet. Wah, ini Lapar juga Chef, lapar juga Pak Ismet. para chef udah bicara nih, waduh, udah mewakili sebenarnya. Jadi kalau saya kan senang makannya, jadi senang jalan-jalan. Sama kalau gitu. Sama ini mungkin satu PR juga tugas bagi para akademisi, baik itu yang di vokasi ya, maupun yang di sarjana. Bahkan kita nggak lama lagi kita akan buka S3 di kampus kami. Ini PR berat untuk kita, bagaimana kita bisa nanti mengkolaborasi. Jadi kita akan coba lakukan beberapa riset. Ini dari sisi akademis ya. Kalau praktikal semua chef-chef yang ada di sini sudah jago. Tapi kita akan coba membawa apa yang sudah disajikan oleh BKR ini ke dalam bentuk satu studi yang lebih akademis, lebih ilmiah. Dengan catatan mudah-mudahan saja apa yang nanti dihasilkan kita bisa mengglobal. Dan salah tadi asistennya Chef Mark itu. Iya. Itu Mbak sudah Eti. berapa lama ya dia bergabung. Ini yang kita perlu juga tiru nanti. Jadi orang-orang ini sebenarnya nanti juga bisa mencoba masakan-masakan asing untuk juga bisa nanti ya mana tahu ya akan membuka. Memang kita tahu Vietnam, Mandarin, Thailand itu sudah memang merajai di Indonesia juga, yang dari Asia seperti Korea dan Jepang. Dan mudah-mudahan saja kita juga nanti bisa para ibu-ibu rumah tangga mulai juga belajar selain masakan nasional juga mulai sedikit masakan internasional yang nilai jualnya tinggi. Jadi ini mudah-mudahan bisa lebih berkembang lagi, bervariasi lagi. Kembali lagi ini adalah inovasi. Inovasi itu tidak ada batasnya. Jadi saya kira itu mungkin mudah-mudahan Trisakti akan bisa membantu untuk melakukan kajian akademis untuk makanan-makanan ini. Sekali lagi terima kasih BKR. Oke, terima kasih Pak Ismet.